Ada nggak suaranya? Aman nggak? Suara aman? Suara aman? Suara aman nggak? Aman ya? Sudah. Sudah. Berarti tadi mati? Tadi mati berarti, guys. Nggak ada suara? Oke. Lancar. Enggak, tadi yang pertama ada suaranya. Yang pertama ada nggak suaranya? Coba ketik Ada nggak? Oh, tadi mati. Tadi mati. Oke, saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ulangin. Jadi malam ini teman-teman, saya ini sedang janjian sama orang japri ke saya, ngakunya adalah jin tomang atau bagian daripada jin tomang ya. Kita tidak tahu, makanya ini udah jalan dari tadi, kita masih nunggu ini. Mudah-mudahan pada malam ini kita masih ini ya, masih bisa apa ya mendapatkanlah sebelum kita lanjut investigasi yang lainnya, teman-teman ya. Walah rokok sifaku ndak neh. Hah? Kenapa? Oh iya ding. Oh iya ada ya wis siap. Nanti dulu lah ngerokok terus. Sambil nunggu paling sebentar lagi. Tadi saya sudah kasih patokannya. Oh, itu ibunya itu. Itu ibunya, Bu. Aduh. Sini, Bu. Pripun kabare sehat, monggo? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten mriki? Kali Yogo. Oh, nggih. Ya Allah. Maaf, saya bukan jin tomang. Saya itu dulu orang yang menghormati sama jin tomang. Loh, Ibu apanya jin tomang? Saya itu murid Sidikia. Tapi saya itu dulu itu sangat menghormati beliaunya itu, jin tomangnya itu. Oh, berarti ibu ini bukan jin tomangnya? Bukan. Bentar. Nah, saya mau tanya dulu. Ibu kan WA saya. Ya. Katanya ibu mengenai jin tomang saya kenal tahu. Lah jin tomang itu sebetulnya siapa? Maaf ya Gus, saya nggak berani ngomong. Nah ya sama kayak yang kemarin nggak berani ngomong masalah jin tomang. Cuma saya tahu siapa. Tahu. Oke. Sekarang cerita jin tomang. Masalah jin tomang. Ibu ada kaitan apa di Sidikiyah dalam keluarga yang isunya itu sedang berkonflik nih? Iya. Ini ada apa? Coba ibu cerita dari tahun berapa ibu mengenal Sidikiyah, mengenal apa jin tomang? Berarti ibu bukan jin tomang nih? Bukan, salah, maaf. Pengikutnya? Iya dulu. Oh. Dulu. Sekarang alhamdulillah Ya coba sudah. kira-kira ceritanya gimana? Iya, dari tahun berapa? Saya itu. Suaranya agak kecil ibu. Nah, agak kerasin dikit. Oh ya, saya itu kenal jin tomang itu mulai tahun 2008. Kan gimana ya? Kan ya mengabdilah sama beliaunya itu, saya itu sangat menghormati gitu. Tapi ternyata saya itu salah jalan gitu. Salah jalannya kenapa? Iya, saya digiring ke yang ya astagfirullahaladzim kalau mengingat itu. Jin tomang itu kalau cerita itu semua aset-aset itu dimiliki sama Bu Nyai Sof. Stop dulu sebentar. Jadi ini blunder lagi masalah sengketa warisan. Iya. Kepemilikan, penguasaan. Iya, betul. Lu kan Harta. lah, Ya, memang isunya kan yang bukan salah. Malah sekarang itu 61 sertifikat sudah diambil sama jin tomang. Dan Ibu tahu itu. saya tahu ceritanya. Enggak, kedekatan ibu ini Suaranya sebentar. Ya? Suaranya mau nggak? Coba itu. Ada suaranya. Saya mau ke sana. Ada kok. Wadah, ini sebentar. Allah enggak jelek kok. Coba. Ada nggak? Ada ya? Ada. Tapi kamu tuh enggak jelek, itu mengganggu terus ini. Ya. Oke. Ibu ceritakan kedekatan ibu dengan jin tomang itu mulai dari tahun berapa? Coba. Tahun 2008. 2008. Sampai ya alhamdulillah saya dapat hidayah dari Allah, akhirnya saya
kembali lagi ke Siti Kiayang. Memang Jin Tomang ada apa, Bu? Ada Dia apa? memecah belah Siti Kia. Waduh. Sebentar, Ibu ngomong kayak begini tuh Ibu disuruh atau untuk jelek-jelekin Jin Tomang atau enggak? Enggak, sudah dari dalam hati saya sendiri kemarin. Ibu lihat sendiri. Iya, saya kan kemarin tahu Gus Arya untuk investigasi, Iya, makanya oke, saya oke. Beranikan saya WA. Iya, saya Oke, berani terima WA kasih. itu, ya. Oke. Gitu. Jadi dari 2008 itu Ibu ngabdi atau takdim Iya. terhadap Bunyai Jin Tomang Tomang. itu. Bunyai Jin Tomang. Sama- Jin Tomang. Ya, oke, sama yang disebut-sebut Jin Tomang itu. Iya. Ibu tuh dulu sangat menghormati Sangat. dari 2008. Iya. Seakrab apa jenengan sama Jin Tomang, coba ceritakan dulu. Biar ini Saya alurnya dulu jelas. itu kontrakan saya itu dekat sekali. Sebelum saya pindah, sekarang sudah memiliki rumah sendiri di pelosok. Oke. Itu rumah saya dekat, jadi hampir setiap malam itu ke situ ngantarkan anak saya itu untuk waktu itu taklim yang kecil Oke. itu. Ya, saya juga dekat sama anaknya yang berinisial Z. Z. Ya. Inisial Z siapa lagi ini? 087. Zero berarti ya. Iya. Oke. Jadi dengan anaknya yang berinisial Z, lalu ada apa dengan anak yang Iya. berinisial Z nih yang Waktu saya pernah Ibu duduk sama anaknya yang berinisial Z itu tadi, dia bilang tahu? Siti Kiah itu sudah tidak benar. Siti Kiah Oke. itu mau ditenggelamkan dulu, nanti dimunculkan kembali dengan versi yang baru. Astagfirullahaladzim. Ini ibu ini serius apa enggak ngomong? Demi Allah, saya tidak Atau ibu disuruh ada yang bayar ngomong Tidak kayak gini? ada Gus, saestu. Ini Atau dari tujuan- hati saya atau sendiri. Atau ibu pernah Ini sakit untuk- hati terus akhirnya Oh. ngomong ke sini Enggak, untuk jelek-jelekin. Enggak, Gus. Real Enggak ini? ada, real ini. Karena untuk kebenarannya ini saya makanya berani. Saya sebentar Bu. Aku ora karo ngerokok grogi. Aku aslinya lemes pengen istirahat dulu tapi sekadung janjian sama ini sama ibunya ini. Tak ngerokok. Bu, saya maaf sambil ngerokok enggak apa-apa nggih. Monggo. Saya kalau nggak ngerokok itu waduh grogi sekali. Oh, kemanya. Waduh tinggal satu sifatnya ya Allah. Entek. Tek. Syukur. Ndonga cek terus meneh. Tempatnya api. Ini dikirimi sama Mas Kim yang dari Bandung. Mas Kim terima kasih ya. Saya dikirimin ini Siva rokoknya, gading gajah pipanya, ya kan? Yang rokok wali medsos. Santai dulu Bu, Oke. sambil tarik napas. Ibu pegang dulu deh. Ini pegang dulu nggak apa-apa nah. Piye pegangnya gini? Iya gitu Oke, nggak apa-apa. iya, iya. Aku tak tarik napas dulu ini soalnya ibu ini saya kok sedikit mencurigai. Ini ada indikasi ibu ini entah sakit hati atau Tidak. ibu sengaja dibayar orang untuk cerita Tidak. ke saya seperti ini. Tidak 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 Real. dibayar real dari hati saya sendiri. karena ibu simpatik dengan investigasi saya gitu Iya, makanya. iya betul. Kalau memang begitu ya saya terima kasih Bu. Makanya saya sering lihat investigasi jenengan, akhirnya saya nyari info, Nomornya ya nomornya jenengan itu tadi. Sik, sebentar. Teman-teman, ini tolong dibantu di-share no, karo di-like no. Sudah malam, nggak apa-apa kita lanjut. Oke Bu, saya mau tanya lagi. Inisial Z sempat bilang sama panjenengan Oke. bahwa Sidikiah ini harus ditenggelamkan Iya, dan harus dimunculkan dengan Sidikiah yang baru dengan Iya. versi baru. iya. Emang menurut panjenengan Sidikiah yang didirikan Toreko Sidikiah Indonesia yang didirikan oleh Mbah Yaitar, orang yang begitu alim, yang terkenal, yang begitu besar, pondok jamaahnya jutaan. Emang didikannya nggak benar? Benar sekali, tapi kan banyak yang terkecoh dengan omongannya dari pihak Jin Tomang dan anak-anaknya itu tadi. Kasihan Dulu ibu mereka. akrab sama yang disebut Jin Tomang itu simpati karena apa? Karena apa ya, sering bilang apa ya, Kayak gimana coba?
sering bilang kalau semua harta itu ngapunten nggih Bu Nyai Sof dikuasai sama Bu Nyai Sof itu. Oh, Padahal saya itu belum tahu kebenarannya. Setelah saya tahu kebenarannya bahwa seperti apakah perjuangannya Ibu Nyai Sof itu. ibu simpatik sama Jin Tomang itu karena dia sering curhat, merasa terdolimi. Iya, betul. Artinya begitu, Iya. bahwa harta-harta ini semua itu yang menghai, Iya. dikuasai Iya. oleh yang namanya busok itu. Besok, nggih. Ngono bro. Jadi sakit hati. Jadi sakit hati bikin marah. Oke, aku tak karo mikir. Yakin aku udah mules sih. Tampet sih, kebelet. Oke, apa-apa. Oke. Jadi gini bro, gini. Jadi ibu ini ceritanya, ini simpatik gara-gara sering diajak curhat sama Jin Tomang, bahwa Jin Tomang ini merasa, dia ngomong ke penjenengan tuh, Nggih. merasa Iya. terdolimi, semuanya dikuasai sama istri pertamanya. Saya juga apa, seolah-olah seperti itu. Iya, betul. Itu. Iya. Itu yang membuat ibu akhirnya simpatik sama Jin Iya, Tomang. iya. Bertahun-tahun, Bertahun-tahun. Iya. dari 2008 Sampai 2020. 2020 kemarin. Iya. Astagfirullah. Itu. Kalau didikasi yang diajarkan Mbak Yai sesat tidak? Tidak sama Tidak ada sekali. masalah sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini kalau seandainya sesat ya nggak mungkin ya sama Iya. kayaknya. Ya. Lalu kalau ajaran dari Bu Jin Tomang itu Iya. ajarannya apa? Kok saya kadang-kadang Saya itu pernah ya. menganggap sesat gitu. Iya. Sekarang baru saya waktu setelah saya Jujur iya, jujur saya ya. jujur ya ini. Setelah saya sudah kembali lagi ke Sidikia yang ini ke Pak Yai itu pernah saya itu anak saya itu yang nomor 3 itu usianya waktu itu 2 bulan. Saya bawalah ke Jin Tomang, kan dekat rumah saya itu. Oke. Iya. Terus gitu di situ saya itu duduk di bawah, dimarahin sama Jin Tomang itu, jangan duduk di bawah. Oke. Loh, kan saya sudah nifas, sudah selesai nifas. 40 hari kan sudah selesai nifas. Oke. Ya. Terus saya disuruh duduk di atas, terus dibilangi sholat nanti bayi usia 6 bulan. Loh, Iya. enggak. Tolong ulangin. Ibu sholat Bayi usia 6 bulan. bayi setelah usia 6 bulan. hubungannya apa? Ya itu menyesatkan itu. Jadi Itu. sadar kalau itu? Ya sadarnya ya baru sekarang ini. Tapi Waktu itu memang waktu itu ibu ya nggak sholat. iya, sampai nunggu 6 iya, bulan. iya benar ya Yang astagfirullahaladzim. minta enggak ya sebentar. Yang minta itu Jin Tomang, saestu Bu. sumpah demi Allah. Ojo ngeleng-ngeleng wong. Enggak boleh, dosa. Dosa. Iya. Berarti dosa ibu ya. Itu nyebut-nyebut demi Allah juga loh. Ini serius ini. Serius. Gus. Saya enggak berani ngomong kalau enggak benar saya enggak berani ngomong. Makanya saya berani menghubungi Gus Arya karena Gus Arya kan investigasi, saya juga bisa mengeluarkan unek-unek di hati saya. Biar mereka yang Enggak, saya pikir ibu ini teman dekatnya atau abdi dalamnya Jin Tomang mau menceritakan tentang kemarin-kemarin tuh nggak bener, yang bener Jin Tomang tuh begini kok malah sekarang berbalik lagi. Saya- Nanti kalau netizen persepsinya saya nggak netral, kenapa nggak bagian sana? Saya tuh pengen bagian sana, tapi bagian sana belum ada yang konfirmasi ke saya. Ini tak kira Ibu- bagian sana juga. Iya, ibu Oh, saya pikir tidak. bagian sana. Enggak. Jin Tomang. mantan, Oh, Wah, mantan, ya. Angel. Ini pada ngerti nggak kesusahan saya? Ini netizen ada berapa sih?
798. Ayo, hampir 1000 ya. Tidak. Aku kira mereka nggak ngerti. Mbak susah dewi. Ayo jelaskan saya susah dewi. Guys. Cek mikir. Guys, paham nggak yang saya maksud? Aku tuh juga nunggu konfirmasi ke nomor admin supaya ada yang konfirmasi bahwa hasil dari investigasi tentang isu-isu ini nggak bener gitu loh. Aku masih menunggu dari pihak Jin Tomang. Saya pikir ibu ini bagian daripada yang berinisial Jin Tomang itu. Ternyata malah ibu ini mantan. Iya. Paham nggak itu netizen? Paham? Waduh, aku bingung. Sholat harus nungguin kalau bayinya udah usia 6 bulan. Emang gitu ya? Aku gak ngerti ya. Ya enggak ada masa nifas nggak sampai 40 hari. 40 hari. Netizen, emang kalau ibu-ibu ngelahirin, soalnya kan saya bukan ibu-ibu bro, aku nggak ngerti. Kalau ibu-ibu ngelahirin diperbolehkan lagi sholat harus menunggu 6 bulan. Tolong jawab, aku kok nggak ngerti sing apal ibu-ibu soalnya. Emang sholatnya harus nunggu 6 bulan? 40 hari. 40 hari. 40 hari yang bener ya? Iya. Aku nggak pernah belajar itu karena aku nggak. Padahal Bukan waktu saya ibu-ibu. kesana itu, waktu itu saya sudah sholat, terus dari pihaknya Jin Tomang itu tadi ngelarang ya, terus akhirnya saya ya nggak sholat sampai bayi saya usia 6 bulan. Setengah tahun. Nggih, betul. Setengah tahun. Setengah tahun orang sholat. Iya. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya itu yang saya alami kan. Nanti Itu masalah. 5 tahun kemurtadannya orang. Sekarang orang terpandang loh, orang yang dihormati ngomong seperti itu ya percaya aja ya. Nggih. Nggak sholat akhirnya selama 6 bulan itu. Iya, betul. Bro, menurutmu bagaimana? Kacau. Aduh, ada yang telepon. Nanti dulu jangan dihiraukan dulu, bentar. Oke, sebentar. Sebentar dulu. Aduh. 6 bulan harus nggak sholat gara-gara habis ngelahirin ya. Iya. Poin yang pertama itu, poin yang kedua, yang pertama tadi itu. Ini siapa sih? Nanti ini aja di back aja langsung kalau ada panggilan. Sudah. Nah, dah. Nanti kalau ada itu tinggal di cross. Oke, lanjut ya. Oke Bu, saya mau tanya lagi. Jadi artinya yang pertama itu dari orang yang inisial Z. Dari yang inisial Z ini kok saya jadi nggak tenang ya. Inisial Z mengatakan bahwa Sidikiyah itu harus ditenggelamkan, Ya, diganti tidak dengan benar. Sidikiyah versi Versi baru. Menganggap Sidikiyah ini nggak bener. Nggih, Itu dari anaknya Jin Tomang. Jin Tomang yang inisialnya Z. Iya. Aku kok malah bingung. Bang, sini bang. Santai ya Bu. Oke. Ibu kok grogi malah? Nggak pernah ngadepi layar. Aku ini malah grogi juga jadinya. Kalau ibu grogi, saya malah tambah grogi. Ya, Ada pertanyaan nggak dari sana, dari netizen? Nggak ada cuma. Bro, ada pertanyaan nggak? Mau tanya apa? Saya juga bingung soalnya saya harusnya malam ini saya mau istirahat capek. Cuman karena saya udah janjian sama ibu ini, saya silakan waktu dulu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya apa kira-kira?
Nggak ada, semua Pak bilang Hmm? agama kalau dijadikan alat, agama kalau dijadikan alat. Unit 6 Sokowi. Bang, aku grogi mau jadi ini nggak hostnya? Mau? Nih, jadi hostnya. Host, nih host. Nah, silakan. Jadi host. Ya. Nah. Gantian ge. Jadi host aja. Udah Pak, kamu jadi aku grogi, sumpah aku Ayo, grogi. perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Hai, selamat malam. Salam NKRI. Salam Indonesia. Gimana? Kita mulai dari mana? Udah sampai kemana tadi, Gus? Jadi begini, ibu ini, jadi gini ya, saya mesti sedikit cerita. Saya mau sedikit cerita begini. Bisa digeser gini aja ibu gini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup ya. Nah, cukup suara kedengaran juga enggak apa-apa. Jadi gini, saya tiba-tiba di WA sama ibu ini. Saya pikir ibu ini, itu kan kemarin ada isu Jin Tomang itu loh, bro. Ya, Iya. ada isu Jin Tomang. Saya pikir ibu ini bagian daripada orang yang dari Jin Tomang, pihak dari sana. Ah. Karena isu kemarin saya sengaja menunggu orang konfirmasi ke nomor admin. Supaya ini nggak jadi informasi yang sepihak gitu loh. Ternyata malah ibu ini menjelaskan betul ini adalah orang dari Jin Tomang, tapi sudah mantan mulai dari tahun berapa Bu? 2020. 2020. Jadi tadi menyampaikan, saya heran. Yang pertama ternyata anak dari Jin Tomang yang inisialnya Z itu mengatakan bahwa si Dikiah itu harus Tenggelamkan. Oke, Begitu, Iya. benar begitu. Iya, ditenggelamkan. ditenggelamkan dulu karena tidak benar. Terus nanti Tidak benarnya seperti Kalau- apa? Kalau versi dari mereka kan saya juga kurang paham ya waktu itu. Lanjut ya. Iya, Tidak dijelaskan tidak benarnya Tidak. seperti apa? tidak. Dia cuma bilang harus ditenggelamkan dulu, Iya, terus nanti dimunculkan kembali Iya, dengan versi yang baru. dengan versi yang baru. Iya. Kira-kira Bu, dengan pernyataan seperti itu sinkron tidak? Ini menurut Ibu. Saya mau tahu Iya. pendapat Ibu. Menurut Ibu sendiri sinkron tidak dengan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Tidak. Sidikiyah? Maksudnya gini loh. Ini menurut saya, Iya. mungkin juga menurut Gus Arya dan beberapa teman yang mencoba untuk berpikir positif, ya kan? Yang mencoba untuk berpikir positif, menganggap bahwa pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah kemarin, yang meskipun hanya tiga hari ya, Iya. hanya 3 hari, kemudian dibatalkan kembali pencabutan izinnya. Nah, ini seperti satu eksekusi yang terlalu dipaksakan. Itu menurut saya suatu eksekusi. Iya, betul. Ya, karena pencabutan izin ini kan jelas menurut saya ini satu eksekusi hukum. Padahal sebenarnya ini kasus baru berjalan, belum Iya. ada titik terangnya. Betul. Ya, dan kemudian sudah ada eksekusi izin operasional pondok pesantren ini sudah dicabut. Menurut saya ini satu eksekusi yang sangat dipaksakan. Iya. Nah, apakah menurut Ibu pencabutan izin pondok pesantren Sidikiyah yang terkesan sangat dipaksakan ini sinkron atau ada hubungannya dengan pernyataan salah seorang anaknya Jin Tomang yang mengatakan bahwa Ponpes Sidikiyah ini harus ditenggelamkan terlebih dahulu baru dimunculkan dengan versi yang baru? Ya, kemungkinan ya dari situ ada. Kemungkinan Iya, ya, iya. kemungkinan ada ya. Iya. Bang, Siap. yang kedua, ibu ini mengatakan bahwa kalau dalam Islam ini nggak sholat kalau orang habis ngelahirin, seorang wanita habis ngelahirin itu boleh sholat itu setelah 40 hari ya Bu. Iya, Nah, tetapi di sini malah 6 bulan 6 bulan. Ini yang memberikan pernyataan ini siapa yang ngajarin kayak gini? Jin Tomang. Jin Tomang. Waduh, aku juga baru tahu ini ada ajaran kayak gitu. Nah, Itu dia ngomong seperti itu menurut pemahamannya sendiri atau
ketika dia ngomong seperti itu, dia bilang itu ajaran dari seseorang yang lain gitu. Saya kurang tahu, tapi waktu itu ya dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang Iya. ngomong seperti itu. Iya. Dia nggak bilang ajaran dari kiai ini dan itu dan enggak ada. Nggak ada. Dia cuma ngomong Saya, seperti itu. saya gini, bang gini. Saya masih curiga ibu ini nih suruhan mungkin Enggak. untuk jelek-jelekin Oke, kalau enggak ada pertanyaan nih. atau bayaran, bukan? Enggak, bukan. Oke, kalau enggak ada pertanyaan nih Gus. Apa pertanyaannya? Izinkan saya bertanya pada ibunya. Ibunya ada apa kok bisa berpaling dari jin tomang? Ibu ada apa? Kenapa berpaling sama jin tomang? Alhamdulillah saya diberi hidayah sama Allah Ta'ala. Tuh, Seperti apa hidayahnya? saya Tiba-tiba. waktu, Pembukaannya apa bisa kebuka hatinya itu apa dulu? Karena Wah. apa? Karena apa? karena waktu itu saya bertemu langsung dengan Mbah Yai. Mbak Yai ngendiko apa? Mbah Yai di dalam mobil, beliaunya kacanya dibuka, beliau tangannya begini sambil tersenyum kepada saya. Di situ gejolak hati saya langsung bertanya-tanya, saya menangis. Perlawanan itu Iya. tadi. Ini ada apa? Ada apa? Terus waktu itu ya alhamdulillah di Sidikia itu ada sosialisasi. Saya mengikuti sosialisasi, baru saya paham mana yang benar dan mana yang salah. Berarti isu ini lama bang. Sudah lama digiring opini. Bukan sekarang kita membawakan ini, bukan isu ini sebetulnya itu sudah lama, cuman Sudah. nggak ono Puluhan sing tahun. ngudari ya? Iya. Nggak ono sing ngudari atau Benang bulat. nggak ada benang bulat itu nggak ada yang apa namanya? Kalau Ya. bahasa Indonesianya? Benang merah. Benang Ah. bulat itu gak ada yang ngucul apa itu Ini ngelepas loh, Bang, ngelepas bola yang Lepas. kisut itu nggak ada yang Kusut, benahin. iya nggak ada yang Jadi yang murai. Oh, benang Murai. kusut loh. Iya. Benang yang kusut, yang sudah nggak ada yang lama. murai. Sejak lama nggak ada yang murai. Apalagi kan Jin Tomang itu melas-melas ceritanya itu. Malas ceritanya seperti apa tanya bang? Tanya Pak, Tanya. sandiwaranya Iya. sandiwaranya. Apa? Seperti apa? Seperti apa? Coba Ya. Ibu ceritakan sedikit. Semua aset-aset Sidikiyah itu semua itu diambil alih sama Buso. Semua aset-aset Sidikiah Iya. diambil alih Iya. oleh Buso. Busof. Iya. Padahal faktanya Faktanya tidak seperti tidak itu. seperti itu. 61 sertifikat sekarang sudah dikuasai oleh Jin Tomang. 61 sertifikat. Dengerin ya, dipertegas ini. 61 sertifikat Iya. itu dikuasai oleh Jin Tomang Iya. Dan Oke. anak-anaknya. dan anak-anaknya. Iya. Nah, kemudian kenapa sehingga seperti masih ada kecemburuan sosial? Ini saya dengar cerita dari Pak Joko ya, bahwa ada beberapa aset. Siap. Dari sumber yang dapat dipercaya lah gitu aja. Oke. Jadi ada beberapa aset yang oleh Mbah Yai itu diserahkan jadi milik pondok pesantren gitu Iya. loh ya. Jadi milik pondok pesantren. Tapi dari pihak Jin Tomang ini kayak keberatan Iya, gitu, betul. kayak keberatan. Jadi apakah itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu hal yang menggugah hati ibu sehingga ibu Iya. gitu. Iya. Saya kan ingin kebenarannya ini itu. Oke. Biar Oke. mereka tahu. Satu lagi Bu, saya salah satu termasuk Gus Arya. Ini kalau kita bicara, kita mencoba untuk mengungkap fakta dan menggiring masyarakat ke cara berpikir yang positif dan sehat begitu. Biasanya dibilang kita dibayar, kita disogok oleh pihak tertentu. Nah, saya yakin di antara yang komen-komen ini pasti punya tanda tanya yang sama. Saya ingin tanyakan ke Ibu. Jangan sampai Ibu dibayar oleh pihak tertentu sehingga buat pernyataan seperti ini. Tidak ada bayaran sama sekali karena ini semua real dari hati saya sendiri. Dari hati nurani. Untuk kebenaran. Sama seperti saya. Sekalian saya juga utarakan saya. Iya. Ya, pertama saya datang ke sini
konsep saya datang ke Jakarta, terus dari Jakarta ke Depok terus kemudian ke tempat Gus Arya. Dari tempat Gus Arya baru saya akan minta Gus Arya untuk bawa saya datang ke Sidikiyah. Itu konsep saya loh. Itu konsep saya. Nah, saya nggak tahu datang sampai ke sini, datang di bandara apa ya? Iya. Saya turun dari pesawat itu kok saya itu terbawa sampai dekat-dekat Sidikiyah sini. Jadi saya rasa ini sepertinya ada satu hal yang nyambung ya, ada satu hal yang nyambung dengan niat saya. Yang tadinya konsep saya ke Jakarta, terus dari Jakarta Pekalongan, terus mau minta sama Gus Arya datang ke sini. Saya dari sana itu saya sudah punya satu dugaan, saya bisa meraba-raba bahwa kasus yang menyeret nama Mas Dibahas lagi. Oke, jangan dibahas itu. Jadi bahas tentang apa lagi dong? Ini lebih kepada isu yang lama yang belum ketemu titiknya. Yang belum kita. Selama ini kan begini, Bang. Terlepas dari kemarin yang viral, yang sudah proses hukum. Siap. Ini kan ada politik nih ceritanya nih. Dan politik ini sudah lama ya, Bu? Sudah. Betul ya? Puluhan tahun. Kita Iya. itu tahu baru kemarin, Bro. Baru viral. Kita nggak tahu setelah viral, kita baru tahu. Ternyata kita udari bahwa Bro dulu waktu itu pernah menyampaikan ini kasus nggak murni, kan? Iya. Dugaan. Iya. Betul nggak? Itu statement saya benar. Proses hukumnya juga dugaan, Iya. betul nggak? Masih dugaan, artinya kan belum vonis, artinya kita lebih masuk satu urusan hukum kita serahkan kepada pihak yang berwenang, berwajib. ya, Berwenang berwajib. aja. Kalau kita urusannya masalah isu, supaya ini nggak ada konflik gitu. Iya. Lah, isu ini udah nyampe dari kemarin, kita udah investigasi, Bang, yang di channel-channel sebelumnya ini ya. Nah, ini ada ibu ini hadir, masalah ini loh, saya ini penasaran. Jujur saya sampai sekarang masih ganjel nih, Bu. Ibu ini sakit hati atau karena ibu ini dibayar orang untuk jelek-jelekin Jin Tomang atau bagaimana ini? Real dari hati saya yang paling dalam. Real? Real. Jangan nangis, Bu, biasa saja. Jangan sedih, jangan grogi. Iya. Oke. Memang kita orang seperti ini, Bu, karena kita memang tentara-tentara langit kayak begini modelnya. Kayak begini. Karena kemarin kan bikinnya dibuat kayak begitu itu. Oh, Kayak, karena iya. motivasi Ibu karena ndak rela Iya, Sidikiyah betul. diacak-acak oleh oknum-oknum yang tidak Iya. bertanggung jawab. Iya, itu. Karena Sidikiyah ini umat, Iya, bukan pribadi. bukan. Iya, betul. Dari situ saya itu tergerak hati saya enggak pengen diam. Oke. Gus, soal itu yang digoreng bahwa ada aksi teror itu Oh iya iya iya. itu boleh dibahas ya tuh? Oke. Sebentar. Untuk masalah data yang dilempar teror itu boleh nggak saya sampaikan? Saya dapat data ini. Masalah batu coba tanya sebentar sama yang ini, yang bersangkutan. Saya juga dapat timbunan data. Dilempar, Bro. Pakai batu itu ada tulisannya. Dan ini saya sudah menyarankan bahwa ini harus diproses. Teror ini banyak. Teror ini banyak. Ini harus urusannya ke pihak yang berwajib. Artinya lebih afdol gitu. Karena Iya. ini negara hukum kan. Iya. Ada teror. Saya kandungan bukti-buktinya. Ada ancaman-ancaman, ada tulisan-tulisan pakai batu dilempar. Ini juga terjadi aksi teror ini di pos. Hah? Ya, sambil nunggu coba saya konfirmasi sama admin yang lain, Siap. sama tim yang lain. Coba, Bu. Jadi yakinkan, Bang, bener nggak ini karena ingin menjelek-jelekkan? Apa Nggak karena tulus? ada. Coba. Karena saya tulus dari Atau hati. mungkin karena Saya- dibayar ibu ini? Enggak, Serius. sumpah. Atau jangan, karena kemarin masih bagus-bagusnya hubungan dengan Jin Tomang, terus ibunya lebih pro kepada Jin Tomang, lantas sekarang mungkin ada
ada konflik internal ada. dengan Jintomang terus Nggak ibu ada. berubah, nggak ada sama sama sekali. Nggak. Nggak ada sama Kalau- sekali. Berapa lama ikut apa namanya ibu ini berarti sangat dekat ya dengan keluarga. Kronologi Iya. tadi belum diceritain. Ya, cuma untuk Terus? kedekatan sedekat apa gitu? Sedekat apa? Iya, itu pertanyaan. Oke, Dulu- ada pertanyaan Iya. netizen, sedekat apa ibu dengan Dari- Jintomang? Dari rumah saya dulu waktu saya anu itu dekat sekali. Jadi hampir setiap hari saya ke situ. Sedekat apa rumah antara rumah dengan rumah ibu dengan rumahnya Kalau Jintomang? tembok belakangnya itu sambung. Oh, berbatasan dinding tembok. Ada jalannya, jalan tikus itu ada itu. Jadi bukan hanya kedekatan emosional, apa maksudnya karena kenal, sering ketemu, sering berkomunikasi, bukan hanya itu, tapi rumahnya juga berbatasan Iya. dinding tembok. Iya, dulu. Oh, Sekarang sudah pindah. Oh, Bro. begitu. Ini nggak diliput TV One loh bro. Iya. Yang model-model begini nggak ada yang liput. Beneran saya. Serius. Begini Gus. Nah, Jadi saya dapat satu isu ya. Ini isu. Kalau salah juga minta maaf. Katanya media-media sekarang itu kalau judulnya itu nggak hot, nggak laku. Jadi mereka harus bikin judul yang hot meskipun itu agak-agak sedikit melenceng daripada yang benar gitu. ini yang namanya manajemen konflik. Bombastis. Boom. Oke, selanjutnya berapa lama kedekatan ibu itu tadi pertanyaan seperti itu kan? Berapa lama kedekatan ibu dengan Jintomang? Mulai tahun 2008 sampai iya, sampai 2020. Wow. Bu, banyak yang tanya. Banyak yang 12 tanya. tahun. Mm-mm. Ini banyak tanya ya dari hati mereka kayaknya nih. Pertanyaannya sih sebenarnya nggak penting-penting tapi penting. Ibu nggak takut diteror katanya. Enggak, Ibu kalau diapa-apain gimana? saya sudah pasrah, Ikhlas. ikhlas. Mati saiki ya podo ae, mati mben ya podo Iya. ae. Ojo ngono to. No, saya ngomongnya tadi begini loh Mas. Saya ngomongnya sorry Bu. Saya ngomongnya begini. Tadi kan Mas bilang mati hari ini besok sama aja kan gitu kan? Tadi Mas bilang gitu kan? Saya perhalus pemahaman itu. Bagi saya begini. Kalau kita mati untuk sesuatu yang benar, kenapa tidak? Takut. Kenapa takut? Iya. Iya. Bro, sebentar ya. Siap. Saya mau sampaikan bahwa ada teror seperti ini, kameranya bisa lihat. Bungkusan-bungkusan ini, gambarnya ini. Nah ini adalah bungkusan yang di dalamnya itu batu, ada tulisan. Lalu setelah ini tulisannya seperti ini setelah dibuka. Itulah ada ini. Aduh. Ada tulisannya seperti ini. Ya. Terus ada tulisannya seperti ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan teror-teror ini. Rada di redupmu. Rada. Oh, redup nih, redup. Oke. Oke, redupin ya. Oke. Oke. Lah. Ini ada teror-teror tulisan seperti ini. Ini saya bacakan aja ya, karena nggak terlalu jelas ya. Ini saya bacakan dulu bro. Siap. Ini sangat penting sekali ini. Ini juga saya sudah sarankan untuk nanti lapor bungkusan ini setelah dibuka ini dilempar batunya ini. Nah ini ada tulisannya Mas terduga kemarin ketutupan batu. Terus di sini barang siapa yang berani mendukung Mas terduga kemarin, maka semua yang berada di pondok pesantren Sidikiyah harus dibantai termasuk kiai dan santri kecuali santriwati. Untuk santriwati boleh dipulangkan. Sementara pondok pesantren Sidikiyah dipaksa untuk dijadikan kadem apa ini nggak terlalu jelas darat, tapi masjidnya disisakan untuk beribadah. Apa ini? Pergilah ke
ke neraka. Mas itu terduga kemarin itu. Mas terduga kemarin kudu dihukum mati. Ini ada teror seperti ini. Dan ini memang kalau seandainya betul ya kita tidak tahu, cuman kita udah sarankan siapapun ini pelakunya, ini sebuah teror yang ini jelas. Ya jelas ini teror. Harus buat aduan ke pihak yang berwajib. Ya Bu? Untuk urusan menindaklanjuti teror ini siapa ini pelaku-pelakunya. Ini hukum ini, kalau ini hukum kita nggak masuk. Artinya ini juga ada teror Bu, seperti ini. Ibu nggak takut diteror? Enggak Takut. Nggak takut. Ibu nggak takut. enggak sama sekali. Prinsipku padha Bu, mati saiki yo mati, mben mati yo tetap mati. Tapi mati dalam kebenaran Iya. adalah satu anugerah yang Itu indah. dia. Iya betul. Ya, mati karena untuk mengungkap suatu kebenaran itu Iya. Jalan anugerah indah. untuk saya Iya. itu loh. Makanya saya Itu tidak berkah. takut itu. Mm-mm. Makanya saya cari Gus Arya. Berarti- Alhamdulillah ketemu sama Ini aneh ya, pelaku pencabulan nggak pantas dibilang. Ini kita nggak bahas tentang pencabulan masih. Tolong dipisahkan Ngomong gitu. masalah pencabulan dengan masalah isu-isu yang memojokin Pondok Pesantren Sidikiyah. Ini dua hal yang berbeda. Oke? Oke. Nah, ada lagi Gus cerita saya. Gimana? Ceritakan coba. Ya. Waktu Mbah Yai jatuh, saya kan nggak tahu. Waktu Oke. saya ke rumahnya Jin Tomang, diceritain lah sama si Z ini tadi. sebentar Bu, itu kira-kira kejadiannya kapan? Sudah lama atau baru-baru ini? Sudah insya Allah kalau saya nggak salah ya tahun 2019 apa? 2019. Iya. Oh, belum lama banget Iya, dari sekarang iya. ya. Oke. 2019. Karena pas ibu ini keluar dari cengkraman Jin Tomang Jin Tomang itu 2020. 20, ya. Oh, 2019 dia masuk. Masih di situ. berarti ibu insafnya masih baru-baru ini aja. Iya. Terus lanjut Bu. Iya, itu si Z cerita dengan wajahnya yang datar, yang tidak ada ekspresi sedih. Mosok toh Bu? Gimana? Masa ayahnya jatuh? Nggak ada Gus Saestu itu. Artinya benar itu. biasa-biasa aja. Iya. Gimiknya. Iya. Waktu itu ceritanya, Bu, kemarin Abah jatuh. Saya sempat duh, piye nih keadaannya? Saya tanya. Dia jawabnya, nggak tahu, sekarang sudah di sebelah. Bro, Hmm. ibu saya saat ini aja di rumah sakit. Hmm. Detik ini masih di rumah sakit. Itu aja saya nggak bisa tidur. Pikiran terus. Mosok sih itu seorang ulama besar, Ya. seorang alim, kiai, seorang mursyid, seorang ayah kandung. Masa segitunya, Bu? Iya, malah cerita setelah 2 jam baru tahu. Ya salah. Saya potong sebentar Bu. Iya, Sama kira-kira saya seperti Gus Arya ini ya. Iya. Saya kemarin dari kampung ketemu orang tua saya, bapak sama mama saya. Pesan saya pertama untuk bapak sama mama saya, jangan sakit. Karena kalau bapak mama sakit, otomatis yang namanya anak ada kecemasan. ya, betul. Tapi ini enggak ada. Itu nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Ibu yakin? Yakin. Itu cerita sama saya duduk. Tuh, Kok bisa seorang anak udah tahu saya. seorang anak menceritakan kejadian bapaknya jatuh dengan Dengan wajah wajah. yang datar, Iya. dengan nada yang Biasa. dengan nada yang biasa-biasa saja, Iya, tanpa ada sedikit gejala kecemasan Nggak ada, begitu. nggak ada. Wow. Apalagi ini bapaknya bukan sembarang bapak, seorang orang banyak. kiai, Hmm, Bapaknya orang bapaknya orang Iya. banyak. itu banyak. Ngeri, ngeri sedap saya kira. Bu, ada isu. Dari kemarin kita belum terpecahkan. Dari Jin Tomang tuh isunya bahwa Jin Tomang tuh nggak pernah diurusin, nggak pernah Bohong. dinafkain, bohong, nggak dibikinin apa-apa. bohong semuanya. Ini semua Nggak, sebetulnya Jin Tomang ini punya rumah nggak? Punya, Dibikinin rumah nggak? iya, bagus nggak rumahnya? bagus. Harga berapa kira-kira?
Waduh, saya itu kurang tahu. Kalau aku kira-kira bikin mampu nggak? Enggak lah. Enggak, muka-muka begini mau bikin. Berarti rumah ini gede. Iya, Tingkat, tingkat. tembok semua. Iya, pagernya tinggi. Pagernya tinggi. Tinggi, iya. Bu, kalau saya nilai nih, Ibu Iya. nilai ya. Ibu kan punya rumah tuh. Iya. Anggaplah, maaf ya, Iya. biasa Iya. harganya paling 100, 200, 300 Iya. lah. Iya. Kalau punya Jin Tomang adalah kira-kira 1M, 2M? Ada, 2M ada? ada. Ya oke, gak Ada. mampu. Apalagi Bang Kris gak mampu, Bang Kris gak mampu. Gak Saya- mampu, udah gak mampu. Saya mampu. Udah mampu, udah. Setidaknya saya mampu berpikir, bermimpi itu loh. Kita hanya menghayal, mampu menghayal. Saya mampu. Kita mampu menghayal. Saya mampu menghayal itu. Ini asik. Ini asik ini. Terus selama ibu ini dekat sama Jin Tomang, dia itu mendapatkan sesuatu penghasilan nggak atau kesibukannya apa sih dalam dunia pesantren? Banyak. Contohnya coba ceritakan. Contohnya. Bagaimana? Kan ada tolak balak di pesantren itu Kalau ada. itu apa? Ada. Oh, itu ada duitnya, Iya, Pak? ada. Harus Ada. ngasih lah ya. Iya. Harus ngasih lah ya. Iya, Berapa contohnya nominalnya? Contoh ini ya. iya. Berapa contohnya? 50.000. 50.000 oke. Bahkan Iya. cuma satu orang kecil Nah, Bu, tapi kan 50.000. ini kan sedikit kan jutaan. Oh iya Iya. juga. Ya juga sih. 50.000 kali sejuta. kali Nggak tahu berapa Anggap juta. 50 saya tak hitung sih. 50.000 Itu baru kali satu 1.000 loh. aja dulu deh. 50.000 kali 1.000 aja dulu. Itu baru satu. Belum lagi yang lain. Bentar Bu, hitung dulu satu-satu Bu. Oh iya. Cek ketemu angkanya. Kita ambil yang paling Ini kok kita nggak kecipratan ya bro? apa? Harap. Saya hitung dulu pakai kalkulator. 50.000 50.000 kali 1.000. 50.000 itu minimal sejuta ya. Nah, langsung pakai kalkulator nggak bingung bro. Berapa? Kali sejuta aja lah ya. Oke. What? 50 miliar? Serius ini? Yo, Anggap, iya. anggaplah makanya jangan Oh, banyak-banyak. Anggaplah Kok sejuta itu dikit? Sejuta orang? kira-kira Lebih lah kalau 1 juta. 1 juta orang. 1 juta lebih. Lebih. Orang itu ya bukan. Tamu santri jamaah itu banyak ya. Iya. Ke situ semua. Iya. Yang ngurusin busok atau Jin Tomang? Jin Tomang itu tadi waktu itu, tapi sekarang ya sudah diambil organisasi kan. Oh iya. Oh, paham. Demi mengamankan si Iya, dia. tapi kan baru berapa tahun ini, 1 tahun, 2 tahun. 50 miliar. Itu baru satu. Baru Ada satu. lagi. Ada lagi. Itu baru satu? Ada, iya. Tanya dulu dong. Ada lagi. Jangan sih. Lu tanya bro, gue malu. Saya belum dapat yang itu, materi yang itu saya belum nyampe. Langsung materinya live ini. Oleh. Enggak, maksud saya tentang ini, tentang kejadian-kejadian di Ponpes seperti ini, saya belum nyampe ke sana, belum dapat. Iya. Iya. Coba lainnya itu apa Bu? Apa? Ada Alkamila. Alkamila. Iya. Terus anggaplah nilainya Alkamila itu 300 berapa ya? 300. anggap 300 sekian. 50 lah, Ah. 350. Itu ada 10.000 orang. Ya lebih lah. Coba dihitung. 350. Ya. Anggaplah 300. 10.000 lah, anggaplah segitu. Anggaplah 10.000. Ya. Tapi ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Ibu? Dapat. Dapat dipertanggungjawabkan. Tentang rokok. Dapat. Dikali 10.000. 10.000. Gila bro, Berapa? 3,5 miliar. 3? 3,5 miliar. Itu paling kecilnya, Bos. Ini yang paling kecil ya bu? Iya. Masya Allah. Ada lagi dulu tanggalan juga. Ada Itu tanggal. larinya ke Jintomang. Iya. Semuanya. Ibu tahunya dari mana? Kan saya dulu di situ. Oh. Jadi kan berarti ibu termasuk salah satu yang Abdi dalam. begitu dekat, ya dulu gitulah. begitu dekat Iya. dengan beliau. Iya. Bu, saya mau tanya, saat ini Jin Tomang ini posisinya di mana? Saya itu sampai jelas sampai sekarang yang dimaksud Jin Tomang itu saya nggak tahu. Nggak berani ngomong. Dan posisi di mana ibu tahu nggak sekarang?
kira-kira aja ya. Iya. Kira-kira ada di mana? Ya, boleh. Coba ibu pasti tahu nih. Ngomong nggak ya? Kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Isu Jintomang ini kan dari omongannya Mbah Yai sendiri kan, Iya. yang ngomong Iya. Jintomang, Iya. sehingga ini menimbulkan rasa penasaran buat kita. Nah sekarang ibu juga ngomongnya Jintomang, biarlah rasa penasaran kita siapa itu Jintomang, biarlah itu tetap menjadi rasa penasaran. Posisinya di mana? Posisinya di mana kira-kira? Barangkali bro. Barangkali bisa tak temuin dulu. Kita bisa dapat jejak. Di mana? Kurang tahu. Lu nggak tahu sama-sama aja. Saya itu dari kemarin bro sampai sekarang ini saya nggak ketemu. Saya ke pondok nyari-nyari Jintomang ya nggak ketemu. Tapi kita coba kapan mencari lagi? Kita coba akan cari lagi. Yakin kita cari. Ya. Ya cari. Kenapa? Ini netizen ini masih bertanya-tanya, jangan sepihak dong. Iya. Bagaimana nggak sepihak? Yang tadinya saya maksud beliau ini nggak sepihak, ini dari pihak sana saja. Jawabannya seperti ini. Dan kita belum ada yang menemukan dari pihak sana itu berani untuk mengklarifikasi kalau memang ini tidak betul gitu loh bro, maksud saya. Kalau informasi atau hasil investigasi kita secara sekunder ini kita lakukan, ini tidak benar. Harusnya kan ada yang klarifikasi nih. Ini Iya. sampai sekarang belum ada. Iya. Ini kemarin kita telepon ibu itu Bang Wis, ngakunya saya ini orang yang ngabdi dalam di rumah Jintomang. Jintomang, Kirain makanya. ibu ini mau menjelaskan narasi-narasi kita mau Dipatahkan. dipatahkan. Oh, Ternyata jadi dikasih lah. Mantan. Jadi Ternyata mantap. dugaan awal pikirnya ibu ini ingin berniat membantah narasi-narasi kita. Betul. Ternyata Mantan. lain yang kita duga, rupanya ibu ini Mantan. mengaku udah insaf dan udah nggak mau lagi Iya. dekat dengan Jintomang. Iya. Jadi apa memang kita harus mencari tokoh utama yang disebut Jintomang itu? Ya biar nggak blunder harus kita cari. Iya. Bener nggak? Iya. Karena saya lihat benar. ibu juga keberatan nih ngomong sebenarnya siapa sih Jintomang itu. Nggak mungkin kan kita tanya sama Mbah Yai kan, ya hormat sama Mbah Yai. Nggak mungkin sesuatu yang disamarkan oleh Mbah Yai kita usik-usik lebih jauh kan. Jadi nggak sopan, nggak santun sama orang tua kan begitu. Nah sekarang ibu juga pakai istilah Jintomang. Yang saya yakin saya tanya bolak-balik juga ibu tetap nggak mau ngomong Jintomang itu siapa. Iya kan? Sorry. Dimatiin dulu, ada orang datang. Oke. Ada orang banyak datang, itu ada sekitar 12 orang. Iya, kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Itu ada orang.